my soul. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Iya, selamat pagi. Masuk. Dari Narati. Silakan duduk. Oke, baik Rati. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Kalau boleh tahu, sebelum Rati kesini, apakah Rati ada mengikuti pelajaran sebelumnya? Iya, Ibu. Sebelum saya datang menemui Ibu di ruangan ini, saya mengikuti mata pelajaran matematika, Bu. Bagaimana Rati pelajarannya? Pembelajarannya berjalan dengan lancar, Bu. Syukurlah. Kalau boleh Ibu tahu, Rati datang ke ruangan Ibu ini ada keperluan apa ya? Oh, iya, Ibu. Jadi, saya datang menemui Ibu di ruangan ini karena ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu untuk bisa melakukan konseling dengan saya? Baik Rati, Ibu senang sekali karena Rati sudah datang ke ruangan Ibu untuk bertemu dengan Ibu untuk melakukan konseling ya. Nah, baik Narati, Ibu mempunyai 1 jam kosong ke depan. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa problem atau masalah yang Narati alami sekarang ini? Oke, Ibu, baik. Jadi, problem atau masalah yang sekarang saya alami ini itu teman-teman saya itu selalu meremehkan saya, Ibu, dan mereka menganggap kalau saya tidak bisa dalam melakukan apapun. Jadi setiap kali saya melakukan sesuatu di depan mereka atau di hadapan mereka itu, mereka selalu menertawakan saya dan mengejek saya kalau saya itu tidak bisa melakukan apa-apa atau yang saya lakukan itu tidak berharga bagi mereka. Oke, baik Narati, berarti Narati menganggap bahwa teman-teman menganggap Narati itu remeh ya, dan teman-teman itu menganggap Narati itu tidak bisa. Nah, kalau boleh tahu itu perilaku apa sih atau kejadian apa yang membuat Narati beranggapan teman Narati itu meremehkan Narati? Oke, baik Ibu, jadi begini, sekolah mengadakan olimpiade. Terus saya salah satu siswa yang dapat terpilih atau dipilih oleh guru untuk mengikuti olimpiade tersebut. Nah, dari situ teman-teman saya itu selalu meremehkan saya, Ibu, mencibir saya bahwa apakah kamu bisa mengikuti olimpiade tersebut. Oh, baik. Jadi dari situ ya kejadian itu Narati menganggap bahwa teman-teman meremehkan dan menganggap Narati tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih perasaan atau perilaku yang Narati buat setelah mengalami perilaku teman-teman Narati kepada Narati? Jadi saya merasa sedih, Bu, kesal, tetapi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa, Ibu. Oke, baik Narati, berarti Narati hanya memendam perasaan Narati ya, dan tidak bisa mengungkapkannya secara langsung kepada teman-teman Narati. Nah, kalau begitu Ibu punya nih satu teknik. Nah, jadi dalam teknik ini kita akan bermain peran. Nah, Narati akan berperan sebagai Narati sendiri dan Ibu akan berperan sebagai teman Narati. Nah, sebaliknya Narati akan berperan sebagai teman Narati dan Ibu akan berperan sebagai Narati. Nah, jadi dengan melakukan hal tersebut, Narati akan mengungkapkan segala perasaan yang Narati pendam selama ini secara bebas, dan Narati akan merasa bahwa perasaan Narati itu bisa diutarakan. Nah, apakah Narati mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, sekarang kita bisa melakukan permainan peran ini ya. Ya, Ibu, boleh. Nah,
Ibu mau tanya nih, sebelumnya Narati ingin berperan sebagai teman Narati atau ingin menjadi Narati sendiri? Menjadi teman lebih dulu, Ibu. Oke, kita mulai ya. Baik, Ibu akan menjadi tadi Narati mau jadi teman-teman ya. Jadi Ibu akan berperan sebagai diri Narati dan Narati akan berperan sebagai teman Narati ya. Ya, Ibu. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu. 1, 2, 3. Narati, apakah kamu bisa mengikuti olimpiade tersebut? Saya yakin kok saya bisa. Karena ibu kan sudah mempercayai saya. Kami rasa kamu tidak cocok deh untuk mengikuti olimpiade tersebut. Yang cocok itu kami yang ada di sini. Tapi saya yakin saya bisa untuk mengikuti olimpiade tersebut. Oke, baik Narati. Tadi kan kita sudah ganti peran ya. Nah, sekarang tadi Narati sebagai teman Narati dan Ibu sebagai Narati. Sekarang sebaliknya kita berganti peran. Ibu akan menjadi teman Narati dan Rati akan menjadi diri Rati sendiri. Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Rati, memangnya kamu bisa ya mengikuti olimpiade tersebut? Kan kamu tidak mampu mengikutinya. Iya, saya rasa saya mampu mengikutinya. Jika tidak, mungkin Ibu tidak dapat memilih saya untuk dapat mengikuti olimpiade tersebut. Dan perilaku teman-teman terhadap saya itu tidak baik. Oke, baik Narati. Tadi kita sudah sama-sama melakukan teknik berganti peran. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kepada Narati, bagaimana perasaan yang Narati rasakan sekarang setelah kita bermain peran tadi? Saya merasakan rasa yang lega jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan mengeluarkan perasaan tanpa memendamnya, kita akan perasaan kita akan lebih jauh lebih baik dan kita juga akan lebih lega. Nah, sekarang Ibu ingin menasihati Narati. Jika ada teman-teman Narati yang mengatakan seperti itu lagi, alangkah baiknya Rati bisa mengungkapkan perasaan Rati dan tidak memendam perasaan Narati. Dan kalau boleh Narati mengungkapkan perasaan Narati, mungkin tidak dengan marah-marah ya, tapi dengan mengutarakan perasaan Narati dengan sebaik-baiknya kepada teman Narati. Nah, apakah Narati sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Narati, sudah lama ya kita berbincang dan waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih. Nah, terima kasih ya Narati sudah mau bertemu Ibu untuk membicarakan apa yang sedang Narati alami sekarang. Nah, Ibu akan tunggu perkembangan dari Narati dan jika ada hal yang ingin Narati bicarakan kepada Ibu, jangan sungkan-sungkan ya untuk datang ke ruangan Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik Narati. Selamat siang. Iya, selamat pagi. Mari silakan duduk Nadine. Makasih Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Baik Nadine, kebetulan Ibu juga tidak ada kesibukan. Dini, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Oh iya, baiklah. Sebelum Dini datang ke sini untuk menemui Ibu, mungkin Dini mengikuti mata pelajaran apa sebelumnya di kelas? Tadi sebelum saya ke ruangan Ibu, saya mengikuti mata pelajaran matematika Ibu.
Oh iya, mata pelajaran matematika ya. Pembelajarannya berjalan lancar atau? Iya Ibu, berjalan dengan lancar Bu. Oh iya, baiklah. Ah, Nadine datang ke sini mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan Ibu atau bagaimana? Iya Ibu, saya ingin konseling dengan Ibu. Oh, oke, baiklah. Jadi sebelum kita masuk kepada tahap inti untuk Dini menceritakan problem atau masalah yang Dini alami, mari kita tentukan kesepakatan terkait dengan waktu ya. Jadi 30 menit kemudian setelah ini Ibu akan mengikuti rapat di ruang kepala sekolah. Jadi mari kita gunakan 30 menit ini sebaik-baiknya. Baik Ibu. Oke, baik Nadine. Jadi kalau boleh Ibu tahu, mungkin masalah atau problem apa yang Nadine alami sekarang? Jadi Ibu, akhir-akhir ini saya merasa cemas dan takut Bu. Bolehkah Nadine memperjelas lagi penyebab Nadine merasa takut dan cemas? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas karena sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, setelah dari saya lulus dari SMA ini, dan saya takut Ibu, jika saya tidak dapat melakukannya sesuai dengan harapan saya, karena terbukti hari ini saya tidak fokus Bu belajar dan sulit tidur di malam hari. Saya juga takut Bu, saya kepikiran ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini, dan mereka mengatakan bahwa saya mampu mengikuti tes tersebut. Nah, dan saya akan mampu membanggakan mereka. Tapi hal tersebut masih membuat saya takut dan cemas Bu. Saya harus bagaimana Bu? Oke, Dini tenang dulu ya. Apakah hal ini yang membuat Dini merasa cemas dan takut sehingga Dini berpikir untuk tidak ingin mengikuti tes beasiswa tersebut? Tidak Bu, saya ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan kedua orang tua saya. Tapi di sisi lain, ketakutan dan kecemasan saya ini yang membuat saya untuk berpikir apakah saya bisa melalui tes tersebut sesuai dengan harapan dan kedua orang tua saya. Yang ini mengakibatkan saya menjadi kepikiran Bu. Oh, jadi begitu ya Nak. Jadi mungkin di sini yang ditakutkan itu adalah merasa cemas dan takut untuk mengikuti hal tersebut, atau harapan yang Dini dan orang tua Dini inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang akan Dini lakukan. Benar begitu Nak? Iya Bu, itulah yang saya pikirkan. Saya juga sering berpikir positif, tetapi tetap saja Bu, saya tetap kepikiran hal tersebut. Oke, baik, Ibu mengerti dengan perasaan Dini. Nah, dari pembicaraan kita tadi dapat Ibu simpulkan bahwa yang pertama itu Dini merasa cemas dan merasa takut. Terus yang kedua itu Dini tidak fokus belajar pada saat proses pembelajaran di kelas. Terus yang ketiga itu Dini sulit tidur di malam hari. Selanjutnya itu Dini juga sudah menginformasikan hal ini kepada kedua orang tua Dini, sehingga kedua orang tua Dini juga sudah mengetahui hal tersebut. Tetapi respon dari kedua orang tua Dini itu mereka mendukung Dini untuk mengikuti tes tersebut karena mereka yakin bahwa Dini bisa dapat menyelesaikan tes tersebut dengan baik dan bisa dapat membanggakan mereka. Apakah benar begitu Anak Dini? Ya benar Ibu. Oke, baiklah. Jadi setelah mendengar masalah dari Dini, Ibu punya strategi atau cara yang bisa dapat membantu Nadini untuk mengurangi rasa cemas atau rasa takut dari Nadini. Jadi nanti Dini mengikuti arahan dari Ibu ya? Ya Ibu. Oke, baik. Oke, baik, Dini silahkan duduk dengan benar. Setelah itu lemaskan badan agar terasa rileks dan santai ya. Setelah itu Dini mulai pejamkan mata. Terus tarik napas dalam-dalam dari hidung, terus keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali ya. Oke,
Baiklah, sekarang Dini membayangkan berada di tempat yang Dini sukai, di mana tempat tersebut membuat Dini sangat nyaman. Jika Dini sudah membayangkan hal tersebut, Dini anggukkan kepala. Oke, kita lanjut ya nak. Di manakah tempat yang membuat Dini merasa nyaman? Di padang rumput yang luas. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa Dini di sana? Suasananya itu sejuk, nyaman, dan saya sendiri saja, Bu. Oke, bagus sekali Dini. Apakah sekarang Dini sudah merasa lebih rileks dan nyaman jika ia anggukkan kepala ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang anak Dini tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut ya. Lakukan sebanyak 3 kali. Sekarang silahkan Dini buka mata perlahan-lahan. Oke, baik. Selanjutnya itu Ibu mau tanya perasaan Dini setelah melakukan cara yang sudah kita buat tadi. Perasaan saya sekarang, Ibu, lebih tenang dan lebih lega, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu minta Dini menuliskan hierarki kecemasan Dini yang Dini alami ya. Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih Nadini. Di sini Nadini sudah menuliskan perasaan atau kecemasan Nadini dalam mengikuti tes tersebut nanti. Jadi sekarang kita akan mengulang kembali cara atau strategi yang sudah tadi kita buat ya. Oke, baik Nadini, mengikuti arahan dari Ibu ya. Silakan Nadini duduk dengan benar. Terus lemaskan badan agar terasa rileks dan santai. Setelah itu Nadini pejamkan mata. Oke, terus tarik nafas dalam-dalam dari hidung, terus keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali ya. Apakah sudah merasa nyaman? Nadini anggukkan kepala. Oke, baik. Sekarang Dini bayangkan Dini bangun dari tempat tidur di pagi hari, di mana tes beasiswa dilaksanakan, dan apa yang Dini lakukan di saat itu serta bagaimana perasaan Dini. Di situ, Ibu, saya duduk di kamar saya, lalu saya bangun membersihkan diri saya, dan di situ saya masih merasa cemas dan takut, Ibu. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ya. Bayangkan Dini di perjalanan menuju tempat tes beasiswa tersebut, terus pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang Dini lakukan saat itu dan bagaimana perasaan Dini? Saya ada berada di dalam mobil, dan situ, Ibu, saya belajar lagi hal-hal yang sudah saya pelajari, dan saya masih merasa cemas dan takut, Ibu. Oke, baiklah. Selanjutnya Dini bayangkan sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang Dini lakukan di tempat itu? Bagaimana suasana dan apa yang kamu rasakan di sana? Di tempat itu, Ibu, sunyi, dan situ, Ibu, saya semakin merasa grogi, takut dan cemas, sembari menunggu nama saya dipanggil, Ibu. Oke, baiklah. Jadi sekarang kamu tenang ya nak. Sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali ya nak. Oke, Ibu minta kamu membayangkan kembali tempat yang membuatmu sangat nyaman dan rileks. Buat diri kamu senyaman mungkin. Jadi, jika sudah merasa lebih nyaman, anggukkan kepala. Sudah, Ibu. Oke, bagus Nadini. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang Dini bayangkan kembali saat Dini menunggu di ruang tunggu sembari nama Dini dipanggil. Sekarang apa yang Dini rasakan? Perasaan saya, Ibu, saya masih cemas, tapi ketakutan saya sudah berkurang, keringat di tangan saya sudah berkurang,
Tapi jantung saya Ibu berdetak sangat kencang Ibu. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita lanjut kembali ya. Bayangkan sekarang nama anak Dini dipanggil dan Dini berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang Dini lakukan dan apa yang Dini rasakan saat itu? Saat berjalan masuk Ibu, saya semakin takut, semakin cemas, dan mulai jantung saya makin berdetak kencang karena saya takut Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, baik. Nah, Dini tenang dulu ya. Jadi kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang membuat Dini nyaman. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Jika sudah, anggukan kepalanya. Oke, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukan kepala ya. Sudah Ibu. Oke, baik, bagus. Nah, Dini, kalau begitu kita lanjutkan kembali ya, nak. Saat kamu berada di ruang tes, bayangkan kembali saat kamu memasuki ruang tes sekarang, bagaimana perasaannya, Dini? Merasa lebih baik Bu, tapi tingkat kecemasan saya masih ada Ibu. Oke, baiklah Dini, tidak apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjutkan ke tingkat yang paling tinggi ya. Bayangkan Dini duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasana dan apa yang Dini rasakan? Suasana di dalamnya itu Ibu sangat menegangkan Ibu. Ada 5 orang di dalam ruangan tersebut, tetapi semuanya terlihat tegang dan cemas Ibu. Oke, Dini tenang ya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut. Oke, sampai kamu merasa lebih nyaman ya. Sudah Ibu. Oke, baik. Sambil Dini membayangkan tempat yang membuat Dini merasa nyaman. Apakah Dini sudah merasa nyaman? Sudah Ibu. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Bayangkan kembali saat Dini masuk ke ruangan tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan Dini? Perasaan saya sudah jauh lebih baik Ibu. Tingkat kecemasan saya sudah menurun, tapi saya masih merasa gugup Ibu. Baguslah kalau begitu. Sekarang Ibu minta lemaskan seluruh tubuh Dini, terus tegangkan otot-otot Dini. Selanjutnya Dini kembali tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut ya nak, sebanyak 3 kali. Kemudian perlahan-lahan membuka mata Dini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Dini? Perasaan saya sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, baguslah nak. Sudah merasa lebih nyaman ya. Jadi di sini Dini sudah merasa lebih nyaman dan Ibu percaya Dini akan mengikuti tes beasiswa tersebut dengan baik dan bisa dapat menyelesaikannya juga dengan baik. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Dini. Ibu minta Dini untuk terus berlatih, mengurangi kecemasan Dini atau ketakutan Dini ya, dengan cara atau strategi yang sudah kita buat tadi. Oke, baiklah Nadini. Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan hari yang sama dan jam yang sama untuk Ibu dapat mengetahui perkembangan atau pengalaman Nadini itu bagaimana. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Iya, sama-sama Nadini. Jika ada masalah atau problem yang dialami, boleh datang ke Ibu, tidak boleh sungkan-sungkan ya. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang.